Melihat tax amnesty ini kan biasanya lebih banyak dinikmati oleh konglomerat dan juga crazy rich begitu. Ini yang juga membuat akhirnya masyarakat melihat betapa ironisnya ketika tax amnesty ini kembali dilakukan di saat mungkin banyak yang sedang mencoba bertahan di situasi ini, apalagi PPN akan dinaikkan ke 12% di 2025 nanti. Tanggapan Ibu seperti apa? Gini Mbak, tadi kalau tax amnesty kita belum, saya masih menunggu ya Mbak, statement resmi dari pemerintah apakah iya atau tidak begitu. Karena kan tadi konsistensi menjadi penting. Baik soal PPN ya Pak, pajak pertambahan nilai 12% akan mulai berlaku April. Itu kan kalau ini statement resminya sudah disampaikan bahwa itu akan dilakukan April, itu memang kita tahu Mbak, saat ini kan pemerintah butuh untuk kenaikan penerimaan negara karena memang sekali banyak ada program-program baru yang juga harus didanai, kemudian juga ada infrastruktur misalnya yang juga di pertengahan yang juga kalau di break mungkin akan menimbulkan konsekuensi lain juga. Kemudian kita tahun depan juga tahun 2025, 2026 kita juga mengetahui kita akan harus membayar utang dan bunga utang dalam jumlah yang cukup besar. Berarti sebetulnya resource envelope-nya atau apa namanya APBN yang kita miliki memang memiliki keterbatasan dalam konteks keleluasaan begitu di dalam membiayai kegiatan dan program-program pemerintah. Jadi itu urgensinya, makanya kemudian PPN akan April 12%. Masalahnya kan kemudian adalah PPN ini pasti punya implikasi Mbak kepada harga-harga barang dan jasa. Dan implikasi itu pasti akan kepada konsumen. Mengapa? Karena pengusaha kan nanti hanya berfungsi sebagai pengumpul pajak dari konsumen yang kemudian nanti akan diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak ya kepada pemerintah begitu. Jadi implikasi ini yang perlu kita lihat. Mengapa? Karena tahun depan itu kan kita juga mendengar ada rencana dan ini juga sudah dibahas di banyak situasi adalah mengenai iuran perumahan gitu. Ada mengenai iuran perumahan, ada iuran mengenai BPJS, kemudian ada rencana peralihan subsidi BBM dari output kepada orang begitu kan. Nah, ini juga menjadi sesuatu isu yang kemudian membuat kita bertanya kaitannya dengan kemampuan daya beli utamanya masyarakat menengah ya Mbak. Saya mengatakan masyarakat menengah kenapa? Karena kita tahu ketika ekonomi growth-nya ke Q3 kemarin, kuartal ketiga kita kan cuma 4,9%. Padahal kuartal ketiga kita tahu pertumbuhan ekonominya itu kan mulai Juli, Agustus, September kan 3 bulan. Kita masih dalam periode waktu itu pemilu, ada belanja banyak kan untuk kegiatan pemilu dan lain sebagainya, tetapi pertumbuhan ekonominya di bawah 5%. Betul bahwa konsumsinya betul masih tumbuh, tetapi tumbuhnya tidak cukup besar. Bayangan kita kan kalau ada kegiatan yang sifatnya nasional masif itu harusnya bisa mendorong konsumsi. Ini kemudian menjadi lebih clear ketika kita melihat data kelas menengah kita yang kemudian turun menjadi kelas yang rentan miskin dan kelas miskin. Kelas menengah kita kan menjadi tinggal 17% begitu. Nah ini kaitannya dengan daya beli. Kenapa? Consumption kan, kalau kita bicara economic growth misalnya, consumption itu kan 58% dari komposisi economic growth-nya. Kemudian diikuti dengan investasi. Tetapi di dalam consumption itu hampir 70%-nya itu adalah konsumsi yang dilakukan oleh kelas menengah. Jadi terbayang oleh kita kelas menengah di dalam porsi konsumsi itu memainkan peran penting. Sehingga kalau kelas menengahnya turun, pasti itu akan mengimplikasi kepada konsumsi. Pertanyaan kita adalah ketika tadi PPN yang 12%, kemudian rencana iuran dan lain sebagainya, pengalihan subsidi ini, bagaimana implikasinya kepada kelas menengah? Kelas menengah itu agak beda ya Mbak dengan kelas miskin, karena kelas miskin itu kan udah ada bansos, subsidi, ada PKH dan lain sebagainya. Kelas menengah ini apa? Gitu bantalannya. Mengapa? Karena kelas menengah ini dari sisi pendidikan akan agak lebih baik dari kelas miskin. Dan yang mereka butuhkan sebetulnya adalah lapangan kerja. Oke, dan lapangan kerja yang kita lihat hari-hari ini juga terjadi banyak PHK di di sektor-sektor padat karya. Jadi ini sebetulnya yang harus kita mitigasi ketika PPN 12% itu diberlakukan. Dan kemudian ini implikasinya kemudian harga barang yang nanti bersinggungan dengan kelas menengah
dan ini menurunkan daya beli kelas menengah, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengkompensasi? Betul pernah disampaikan mengenai apa namanya bantuan mengenai kredit perumahan. Pertanyaannya adalah kelas menengah ini kan sekarang sebagian PHK, sebagian tidak bekerja, mereka butuh lapangan kerja. Kemudian kalau diberikan insentif perumahan, menjadi pertanyaan juga bagaimana mereka bisa membayar kreditnya. Sementara pekerjaan aja dia tidak punya, atau pekerjaannya kemudian menjadi berkurang income-nya karena faktor memang sektor-sektor tertentu yang padat karya, kita bicara tekstil, produk tekstil, kaki, garment, itu sedang dalam situasi yang memang tidak baik begitu. Jadi ini Mbak mesti yang kita bicarakan karena Q4 menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sampai year on year 2024 ini apakah bisa di 5%. Kemudian inflasi tadi kita juga khawatir kan year to date-nya 0,7. Rendah sekali Mbak. Di bawah sekali dari apa namanya yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam APBN. Kita bisa bilang oh kalau inflasi deflasi karena inflasinya rendah kan sebetulnya menguntungkan konsumen karena harga barang lebih murah. Iya, kalau Anda punya pekerjaan, kalau Anda punya income, tetapi ketika kelas menengah jatuh, kemudian dia tidak punya pekerjaan, income-nya turun, harga barang yang rendah itu mencerminkan daya beli yang rendah, tidak ada demand begitu Mbak. Jadi ini harus betul-betul pemerintah melihat ini dalam konteks PPN. Saya cuma menyampaikan bahwa mungkin policy respon dari implikasi PPN 12% nanti yang bersinggungan kepada kelas menengah karena kepentingannya dalam apa namanya consumption-nya itu di dalam GDP menjadi sangat penting, harus diantisipasi pemerintah dengan lebih baik. Betul bahwa kita paham ada kebutuhan penerimaan, tetapi juga kita harus mempertimbangkan apa namanya posisi kelas menengah hari-hari ini. Kalau kelas kaya ya kita udah lain, mereka kan punya lah keamanan dari sisi portfolio asetnya. Tapi kelas miskin kita tahu mereka punya banyak sekali program pemerintah. Nah, kelas menengah ini bagaimana kemudian menyikapinya? Demikian Mbak Neke. Baik.